Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Hari ini di hari Senin tanggal 14 September tahun 2020 berjumpa lagi dengan Bu Iva. Hari ini ketemu lagi dengan Bu Iva, tapi subtemanya ganti teman-teman, yaitu subtema pakaian. Tapi temanya masih tetap sama, yaitu kebutuhan. Sekarang dijelaskan Bu Iva lagi ya tentang manfaat pakaian atau baju pada manusia atau fungsi kegunaan pakaian. Nah, fungsi atau kegunaan pakaian itu ada 8. Yang pertama, menutup aurat bagi manusia. Jadi teman-teman itu kalau setidaknya harus pakai baju ya, atau pakai pakaian itu. Yang kedua, pelindung tubuh manusia. Yang ketiga, simbol status manusia. 4, petunjuk identitas manusia. 5, perhiasan manusia. 6, tempat meletakkan benda bawaan manusia. 7, membantu kegiatan atau pekerjaan manusia. 8, menghilangkan perbedaan antar manusia. Jadi itu adalah diantaranya pakaian manusia, manfaat baju pada manusia, yaitu ada 8. Menutup aurat, yaitu harus berpakaian yang bagus, habis itu tidak terbuka, harus menutup aurat. Auratnya perempuan apa, auratnya laki-laki seperti apa lah. Jadi kalau auratnya perempuan harus setidaknya pakai lengan baju panjang dan menutup kepala, ini misalnya menutup rambut. Nah, kalau laki-laki seperti apa pakaiannya, menutup auratnya seperti apa, kayak gitu. Pelindung tubuh manusia, kegunaan pakaian yang baik akan mampu melindungi tubuh dari berbagai hal yang dapat diberikan dari pengaruh negatif, seperti perlindungan dari sinar matahari, hujan, dingin. Jadi kalau kita hujan itu, kalau kita kena sinar matahari, kalau kita pakai baju lengan panjang, kita bisa tertutup teman-teman, nggak langsung terkena panas sinar matahari. Simbol status manusia. Nah, pakaian ini memperlihatkan tingkat status manusia. Jadi kalau di kalau di Indonesia ini, kalau pakaiannya semisal dia seorang polisi, jadi harus pakaiannya pakai baju polisi gitu kalau kita bekerja. Kalau kesehariannya ya, kalau kita dinas itu biasanya pakai baju polisi. Kalau kita kayak Bu Iva, pakai seorang guru, Bu Iva pakaiannya ya seperti ini, kadang pakai baju batik, pakai baju seragam gitu lah. Petunjuk identitas manusia. Orang yang biasanya manusia menunjukkan eksistensi dirinya sendiri kepada orang lain melalui pakaian yang dikenakan. Perhiasan manusia bisa tampil menarik jika menggunakan pakaian yang tepat. Jadi kalau misal kita mau ada acara hajatan, acara nikahan, kita setidaknya memakai pakaian yang bagus. Kalau kita mau pergi sholat, kita memakai mukena, ke masjid kita memakai pakaian sarung. Nah, masa kita ke masjid pakai, laki-laki pakai celana pendek, itu bagus apa itu baik apa buruk teman-teman? Nah, kayak gitu. Jadi setidaknya kalau kita mau ke masjid itu setidaknya pakai pakaian lengan panjang, laki-laki pakai celana panjang atau sarung pakai kopiah. Masa kita mau ke masjid pakai celana pendek? Lah, seperti itu ya. Membantu kegiatan atau pekerjaan manusia. Jadi semisal kita pakai pekerjaan tertentu akan menjadi lebih mudah dilakukan apabila seseorang memakai pakaian khusus, contohnya seperti pakaian penyelaman yang cocok untuk digunakan dan kehidupan, pakaian loreng tentara, pakaian anti api dan yang lainnya. Menghilangkan perbedaan antar manusia. Yang terakhir, penggunaan baju seragam kayak di sekolahan ya teman-teman ya. Kalau di sekolahan itu kan kita kan pakai baju seragam itu, pakai seragam batik semua, pakai seragam biru semua lah. Itu kita tidak membedakan mana yang kaya, mana yang miskin, mana yang besar, mana yang tinggi, pakaiannya sama. Jadi pakaiannya memakai baju seragam sekolah semuanya. Kalau kita sekolah ya seperti itu teman-teman, harus memakai pakaian yang sama. Jadi tidak membeda-bedakan antara mana yang
mana yang anaknya orang punya, anaknya orang yang sederhana, anak yang mampu dan tidak mampu. Kita kalau waktunya sekolah ya sekolahnya tetap sama, pakai baju muslim, pakai baju seragam sekolah, pakai sepatu juga pakai sama, ini misalnya pakai warna hitam semuanya lah. Itu adalah manfaat atau kegunaan dalam pakaian bagi kehidupan manusia. Nah, selanjutnya tugas yang dari Bu Iva yaitu ada 3. Yang pertama, teman-teman disuruh Bu Iva untuk mengerjakan, kita selesaikan dulu buku ASP sesuai dengan tema pakaian dan kebutuhan. Yang pertama, teman-teman mengerjakan yang berhitung halaman 16 dan 17. Nanti teman-teman ini melengkapi bentuk geometri, habis lingkaran, segitiga, lingkaran segitiga, kotak, lingkaran segitiga, terus kotak. Oke, kotak, lingkaran, segi 5, kotak, terus lingkaran, terus segi 5, diurutkan bentuknya. Habis itu teman-teman di sini adalah berapa banyak bendera, berapa banyak bendanya, tuliskan lambang bilangannya. Jadi semisal di sini celana, yang di sini yang tidak disilang ada berapa? Ada 8. 1 2 3 4 5 6 7 8, berarti ada 8. Di sini ada rok, ada kemeja, ada kaos kaki. Yang tidak disilang itu jumlahnya ada berapa? Terus ditulis angkanya dan diwarnai ya. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, bukunya juga sama. Kita memakai buku ASP yang berbahasa, halamannya sama, 16 dan 17. Nanti teman-teman ini disuruh menyebutkan nama-nama benda di bawah ini, lingkari gambar pakaian. Jadi nanti ini disebutkan. Oh, gambar apa ini? Sepatu. Gambar apa ini? Kompor. Gambar apa ini? Baju. Apa ini? Sapu. Oh, ini tempat sampah. Oh, ini pakaian atau baju. Berarti baju ini dilingkari. Setelah itu teman-teman menebali kata-kata yang dikasih garis putus-putus. Setelah itu tebalkan kata bergaris putus-putus, lingkari angkanya sesuai dengan urutan. Lah, setelah teman-teman menebali, teman-teman baca dulu. Setelah itu dilingkari urutannya yang benar. Andi memilih buku, Andi pergi ke toko buku, Andi membaca buku, Andi pulang dari toko buku. Oh, yang pertama adalah Andi pergi ke toko buku, berarti yang pertama angka 1. Setelah itu Andi memilih buku. Yang kedua, setelah Andi memilih buku, Andi membaca buku, tidak dilingkari angka 3. Setelah yang terakhir, Andi pulang dari toko buku, ini yang keempat. Sudah, setelah itu teman-teman diwarnai sana. Itu adalah tugas ASP yang berbahasa, tugas yang kedua. Tugas yang ketiga adalah karena hari ini adalah tema pakaian, Bu Iva meminta tolong untuk teman-teman membantu mama atau membantu merapikan pakaiannya yang sudah dijemur mama atau dicuci mama. Semisal mama sekarang, kemarin kan hari Minggu, biasanya kalau hari Minggu, Sabtu Minggu teman-teman kan melihat mama lagi nyuci. Lah, kalau nyuci kan berarti jemurannya masih ada di di gantungan, di tempat jemuran. Boleh itu hari ini teman-teman melakukan, yaitu melakukan mengambil pakaian jemuran. Atau yang kedua, teman-teman boleh untuk untuk menjemur pakaian. Kalau hari ini mama masih mencuci pakaian, teman-teman boleh menjemur pakaian, membantu mama. Kalau mama kemarin Sabtu sama Minggu sudah menjemur pakaian, teman-teman boleh mengambil jemuran, membantu mama. Oke? Itu adalah tugas yang ketiga. Nah, itu adalah tugas yang ketiga. Teman-teman boleh bekerja sama-sama mama. Silakan dikerjakan di rumah dengan semangat dan antusias. Itu aja tugas Bu Iva. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sampai jumpa teman-teman. Selamat belajar.